Halo semuanya, perkenalkan aku Adinda Sofwatila Almarifah. Aku di sini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat surat. Yang pertama adalah pengonsepan surat. Sebelum menyusun surat, surat juga harus dikonsep terlebih dahulu. Hal ini karena diperlukannya kehati-hatian dalam menyusun surat. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengonsepan surat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan bentuk surat. Sebelum kita menulis surat, hendaknya kita menentukan dahulu bagaimana bentuk surat yang akan kita tulis. Apakah surat yang akan kita tulis berbentuk surat penawaran, surat rekomendasi, atau surat-surat yang lainnya. Kemudian, yang kedua adalah menuliskan bagian-bagian surat. Setelah kita menentukan bentuk surat yang akan kita tulis seperti apa, kemudian kita akan menuliskan bagian-bagian surat mulai dari tanggal surat, nomor surat, sampai dengan tembusan surat secara benar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tema. Langkah selanjutnya setelah menuliskan bagian-bagian surat adalah kita menentukan pokok masalah apa yang akan kita sampaikan melalui surat tersebut. Kemudian yang keempat adalah menguraikan tema. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menguraikan tema ke dalam alinea-alinea seperti pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang kelima adalah membuat alinea pembuka. Setelah melakukan semua itu tadi, langkah selanjutnya adalah membuat alinea pembuka yang dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua adalah persetujuan atasan. Setelah proses pengonsepan surat tadi selesai, kemudian bagian administrasi menuliskannya secara rapi, lalu disampaikan kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan akan surat tersebut. Oleh atasan, kemudian akan dicek. Bila ternyata ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian, langkah ketiga adalah pengetikan. Bila konsep surat tersebut sudah selesai dan telah direvisi atau disetujui oleh atasan, maka tugas bagian administrasi adalah mengetik surat itu secara rapi. Pengetikan dilakukan secara benar dan cermat dan dicetak dalam kertas yang berkepala surat. Langkah keempat adalah penandatanganan surat. Setelah proses pengetikan selesai dan tidak ada lagi kesalahan, kemudian surat dimintakan tanda tangan kepada atasan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Kemudian langkah kelima adalah setelah dibubuhi tanda tangan oleh atasan, surat itu segera dilegalkan dengan cara memberi stempel organisasi. Hal ini sebagai tanda bahwa surat itu telah diresmikan dan dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Dan kemudian langkah terakhir adalah dengan mengirimkan surat tersebut. Pengiriman surat bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti secara langsung ataupun melalui pos. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ucapan atau tulisan yang ada dalam salindia ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja. Terima kasih.